Selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis Reviews episode ke-51. Kali ini kita akan bahas mengenai Bitcoin anjlok sampai di mana penurunannya. Karena Bitcoin ini setelah mengalami kenaikan yang luar biasa akhirnya mengalami penurunan juga. Dan penurunannya ini tentu saja disebabkan oleh Bapak yang di sebelah kiri ini, salah satunya penyebabnya. Dan langsung aja kita lihat untuk chartnya dari Bitcoin ini seperti apa sih. Kalau kita lihat Bitcoin ini sempat menembus kisaran harga 65 ribuan ya. Dari 61.000 kemudian membentuk higher high lagi di 64.800 atau 65 ribu lah bisa dibuletin. Kemudian kembali turun ke area 59 ribuan. Jadi bisa dikatakan si Bitcoin ini membentuk pola head and shoulders. Dan pada saat membentuk pola head and shoulders ini, si Bitcoin gagal bertahan di supportnya di area 44.000 dolar. Jadi ya turun terus sampai akhirnya menyentuh di support ini yang terbentuk pada bulan Januari ya, 24 Januari, itu di kisaran harga 30.400. Nah, si Bitcoin ini nampaknya udah mulai rebound lagi. Dan rebound lagi, tampaknya pun kalau rebound pun kisaran harganya ini gue perkirain sih di kisaran harga 51.500 gitu. Kenapa gue bisa pede untuk forecast atau untuk memprediksi Bitcoin ini ya karena Bitcoin base-nya cuma teknikal aja gitu, nggak ada yang lain. Ini bisa kita predik berdasarkan teknikal dan ini bisa kita pelajarin semuanya gitu. Dan gue bicara secara sederhana, gue nggak pernah ngikutin Bitcoin seperti apa, tapi begitu gue lihat, oh ya ini memang terbentuk pola yang jelas seperti ini itu head and shoulders. Dan kemungkinan besar kalau misal pun Bitcoin rebound ini ke 51.500, 51.500-an lah. Tapi ada tapinya. Apakah dia mampu menembus lagi 51.500 terus kembali ke level 56.000 itu 65.000 itu gue nggak tahu apakah itu terjadi. Base case-nya itu untuk si Bitcoin adalah mungkin bisa mencapai sekitar 98.000 ya atau 100.000 untuk base case-nya si Bitcoin bisa sampai 100.000 dolar itu. Tapi worst case-nya adalah si Bitcoin ini bisa mencapai 23.800 bahkan mencapai 11.000 lagi. Kalau kita lihat si Bitcoin ini dari titik tertingginya ya, ini gue pakai ini aja price range aja. Jadi si Bitcoin ini kira-kira udah turun dari titik tertingginya itu sekitar sampai ke titik rendah sekitar 52% si Bitcoin itu turun. Dan memang biasanya kalau udah harga suatu barang ya atau kripto atau mata uang itu biasanya kalau udah turun setengah biasanya rebound gitu. Cuman gua nggak tahu reboundnya si Bitcoin itu sampai mana itu. Kalau misalnya pakai resistance sebelumnya ya pakai mungkin ke 51.500. Dan kalau misalnya pun dia rebound ke sini terus gagal lanjut naik lagi ya kemungkinan besar antara sideways dulu atau enggak ya skenario keduanya turun ke 23.800 sampai dengan di 11 ribuan. Sebenarnya apa sih penyebab Bitcoin ini turun itu untuk dalam jangka waktu yang cepat ya? Karena ini kalau kita lihat si Bitcoin ini bullishnya lumayan panjang ya dari bulan Oktober bisa dikatakan untuk memulai tren yang luar biasa ini sampai puncak-puncaknya tuh di bulan April kemarin itu puncak-puncak harga Bitcoin. Sebenarnya kenapa sih harga Bitcoin turun? Ya salah satunya karena ini China ini kan dulunya salah satu yang seingat gue sih mendukung cryptocurrency ya, terutama mata uang digital itu kemungkinan besar si China ini mendukung ya karena mungkin bisa mengganggu stabilitas US dollar di dunia lah ya pengaruhnya. Cuman nampaknya malah berpengaruh ke mereka juga, ke yuannya mereka juga. Oleh karena itu si bank sentralnya akhirnya mutusin buat melarang cryptocurrency-nya. Karena dia mungkin gua rasa sih dianggap mengganggu stabilitas si yuan sih, menurut pendapat gue pribadi ya. Kalau mau ada pendapat lain silahkan ngomong di kolom komentar. Kemudian yang kedua si Bapak ini, Elon Musk. Ini si Bapak ini seperti ketua The Fed-nya versi cryptocurrency ya. Jadi apa yang dia tweet, apa yang dia omongin segala macam itu berpengaruh banget kepada si harga cryptocurrency. Itu sebenarnya nggak bagus ya kayak gitu. Jadi apa-apa kayak istilah
tergantung sama si Elon Musk itu yang sebenarnya yang agak mengkhawatirkannya di situ. Kalau misalnya dia ngomong bagus, harga Bitcoin atau Dogecoin segala macam naik. Terus kalau dia bicara jelek jadi turun itu. Jadi kayak semacam apa ya? Dia kayak suka-suka dia aja gitu loh, mau kayak gimana. Gantinya Donald Trump ya dia. Dulu Donald Trump ngomong apa, harga saham turun, naik gitu. Giliran dia sekarang cryptocurrency turun, naik tuh. Nah si Elon Musk ini nggak berani ngomong macam-macam soal Tesla, soalnya dia itu pasti kemungkinan besar diperingatin sama SEC-nya atau semacam IDX-nya di Amerika Serikat ya. Makanya dia diperingatin bahwa dia nggak boleh ngomong macam-macam banget soal Tesla gitu. Makanya dia karena dia anggap mungkin mengekang kebebasannya dia dalam berekspresi, akhirnya dia coba uh, mengotak-atik apa yang ada di cryptocurrency itu, khususnya Bitcoin, Dogecoin gitu. Makanya dia sering banget nge-tweet soal cryptocurrency ini kan, ya karena itu yang nggak ada regulatornya di dunia gitu loh, itu yang bebas kayak ya kayak free ride aja gitu, terserah dia mau ngomong apa segala macam, karena nggak ada aturan yang jelas di sini. Menurut setahu gue ya, koreksi kalau gue salah. Dan balik lagi ke harga cryptocurrency, ya semoga aja si Bitcoin ini bisa rebound lagi ke 51.500 bagi yang punya itu kan. Lumayan juga turunnya dari puncak tertinggi. Kalau misalnya beli di puncak terus sekitar turunnya 52%an tuh nyesek banget pasti gue tahu. Dan kita lihat lagi apakah bisa bertahan melewati 51.500 ini atau enggak, karena ini merupakan salah satu level yang cukup penting untuk si Bitcoin ini menurut gue. Ya, kalau dilihat dari perjalanan sih memang sangat panjang sekali ya. Si Bitcoin ini pernah turun puluhan persen juga, pernah naik puluhan persen juga. Dan kalau kita lihat di market cap-nya cryptocurrency memang dia paling besar ya, sekitar itu value-nya market cap-nya sekitar 748 miliar dolar. Kedua itu Ethereum 315 miliar dolar, kemudian Tether, Binance Coin, ada CRP, ada Cardano atau ada. Ini ramai juga nih berapa hari terakhir ada ini. Kemudian ini apa cryptocurrency bergambar meme anjing ya. Kemudian ada Bitcoin Cash. Ini ada macam-macam banget. Dan totalnya itu kalau di investing ini ada sekitar 100 mungkin, sorry. Nggak kelihatan jadi. Oh sorry, ada 1000-an ternyata. Ada banyak banget ya ternyata ya. Jadi memang si Bitcoin itu market cap-nya yang paling besar. Gue baru tahu ternyata bisa sampai ribuan seperti itu. Jadi sangat besar sekali. Dan ini pun di antara ribuan ini pasti hanya tinggal 1 atau 2 atau 3 yang akan berhasil sampai dalam in the long run. Pasti akan hanya beberapa cryptocurrency aja yang bisa berhasil sampai in the long run gitu. Nggak semuanya. Dan itu perlu kita pilih secara bijak juga sih sebenarnya seperti apa itu dalam investasi, bukan investasi, dalam trading Bitcoin. Gue nggak bilang Bitcoin ini bukan investasi, soalnya memang harus dilihat setiap hari karena dia tradingnya setahu gue koreksi kalau gue salah itu 24 jam nggak ada berhentinya. Jadi itu yang harus kita perhatikan hampir setiap hari gitu. Kalau kalian mau lebih nyantai dikit mungkin bisa di saham, atau kalau kalian misalnya mau nyantai banget ya mungkin bisa investasi di obligasi atau di deposito kalau untuk yang apa untuk konservatif banget. Jadi itu aja dari gue untuk harga saham. Sampai di mana sih penurunannya ya? Kalau gue bilang penurunannya itu bisa cukup sampai di sini dulu untuk sementara di level harga 30 ribuan. Kalau misalnya dia berhasil rebound itu target pertama gue pribadi itu di 50.500. Cuman kalau gagal itu level selanjutnya hati-hati, itu ada di level di 23.800 dan selanjutnya di 11.145 dolar. Mungkin itu aja dari gue. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube dari Rekap Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa email juga kita ke rekapkapitalis@gmail.com. Segala rekomendasi saham, analisis, dan rekomendasi dari gue itu hanyalah opini pribadi gue pribadi. Segala keuntungan dan kerugian yang kalian alami gue bertanggung jawab, karena itu keputusan tetap dapat di kalian masing-masing. Oke, gue pamit dulu. Kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.